Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revo dari kelompok 7 akan mengangkat kasus desain penguat sinyal kecil terhadap mikrofon kondensor. Seperti yang kita tahu, mikrofon kondensor merupakan jenis mikrofon yang menggunakan prinsip kerja kapasitor untuk mengubah energi suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon kondensor dikenal karena kemampuannya menangkap suara dan menjadikannya sangat cocok untuk keperluan rekaman suara profesional seperti studio musik, podcasting, dan produksi film. Mikrofon kondensor sendiri bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi antara dua buah plat yang disusun membentuk kapasitor. Salah satu platnya bersifat tetap, sedangkan plat lainnya berupa diafragma yang sangat tipis dan ringan. Ketika gelombang suara mengenai diafragma, plat ini akan bergetar sehingga mengubah jarak antara kedua plat tersebut. Perubahan jarak ini menyebabkan perubahan nilai kapasitansi. Jika kedua plat saling mendekat akibat tekanan suara, maka kapasitansinya akan meningkat dan terjadi arus yang masuk. Dan begitu sebaliknya, jika plat menjauh, kapasitansi menurun dan terjadi pelepasan arus. Perubahan arus ini kemudian diubah menjadi sinyal audio. Pada bagian mikrofon kondensor sendiri, terdapat rangkaian sederhana yang mencakup plat depan dan belakang, serta sumber tegangan seperti baterai. Ketika suara masuk ke mikrofon, gelombangnya menggetarkan plat depan ataupun diafragma. Getaran ini mengubah jarak antar plat sehingga terjadi perubahan muatan listrik. Muatan ini akan mengalir sebagai sinyal listrik yang kemudian diteruskan ke output sebagai sinyal audio. Tegangan dari baterai berfungsi menjaga medan listrik antara plat agar perubahan kapasitansi dapat terjadi dengan efektif. Tanpa adanya sumber tegangan, mikrofon kondensor tidak akan mampu menghasilkan sinyal. Karena sinyal yang dihasilkan mikrofon kondensor sangat kecil, maka diperlukan suatu rangkaian penguat sinyal kecil atau preamplifier agar sinyal tersebut cukup kuat untuk diproses oleh perangkat audio lainnya seperti mixer ataupun komputer. Dalam desain preamplifier ini, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah bagaimana menjaga sinyal tetap bersih dari gangguan noise, menjaga impedansi input agar cukup tinggi supaya tidak membani, dan menyuplai tegangan bias yang stabil ke mikrofon. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ripo. Di sini saya Ibnu Aziz akan menyampaikan mengapa kami memilih kasus yaitu desain penguat sinyal kecil untuk mikrofon kondensor. Nah, dari latar belakang kasus tersebut, terdapat sebuah perusahaan audio sedang mengembangkan itu sistem perekaman audio berkualitas tinggi yang memerlukan penguat sinyal kecil atau small signal amplifier. Nah, untuk pada mikrofon kondensor tersebut. Nah, mikrofon kondensor ini menghasilkan sinyal audio dengan amplitudo yang sangat kecil dan memerlukan penguatan sebelum sinyal tersebut itu dapat diproses lebih lanjut atau direkam. Pada penguat ini harus dapat menguatkan sinyal tanpa menambahkan noise atau distorsi yang signifikan. Dari latar belakang tersebut, kami memakai beberapa komponen untuk pada simulasinya, yaitu ada tegangan input mikrofon di mana tegangan input mikrofonnya itu 1 mV RMS, tegangan outputnya yang diinginkan itu 1 volt. Pada rentang frekuensinya itu 20 Hz sampai 20 kHz dan sumber dayanya 90 volt atau lebih kurang 20 volt DC. Lalu pada impedansi inputnya itu lebih kurang 10.000 ohm dan pada impedansi outputnya itu kurang dari 600 ohm. Total harmoni distorsinya itu lebih kurang 0,5% dan noise minimal dengan target signal to noise atau rasionya SNR itu lebih kurang 60 dB. Mungkin pada penjelasan simulasi rangkaian pada sinyal kecil untuk mikrofon kondensor akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai simulasi desain dari penguat sinyal kecil pada mikrofon kondensor. Yang pertama, di sini ada beberapa komponen terdiri dari kapasitor, resistor, dan juga input. Input pertama yaitu Vin adalah input DC yang berfungsi sebagai sumber arus utama pada transistor. Yang kedua adalah input AC yang merupakan sinyal audio yang telah dikonversi menjadi sinyal AC yang kemudian menjadi input yang akan dikuatkan oleh transistor. Kemudian C1
dan C2 merupakan filter yang berfungsi untuk menahan arus DC dari input dan output sehingga menghasilkan arus AC murni. Di sini juga terdapat dua resistor yaitu R1 dan R2 yang berfungsi sebagai pembagi tegangan pada base. Di mana R1 berfungsi mengalirkan arus arus kecil dari kolektor menuju base. Kemudian RE1 yang berfungsi sebagai untuk menstabilkan arus input dari base. Kemudian RE2 yang dibypass oleh C3 yang berfungsi sebagai penguat gain pada output di kolektor. Selanjutnya ada RC yang merupakan tahanan yang menentukan nilai output pada kolektor, dan R3 yang berfungsi sebagai tahanan beban dari output pada kolektor. Baiklah, selanjutnya kita akan meninjau analisa pada DC pada rangkaian penguat sinyal kecil pada mikrofon kondensor, yang dimana rangkaian yang kami buat seperti ini, yang dimana pada input dari phase serta pada kapasitor bypass dihilangkan karena terjadinya short circuit pada analisa DC. Di sini kita akan ngeran pada simulasinya, yaitu setelah itu kita akan meninjau VB, VE dan VC ya. Yang dimana pada VB ya kita mendapatkan nilai 1,306 volt. Yang dimana pada VB di sini pada VB teori kita mendapatkan 1,33 volt, yang dimana memiliki kesalahan relatif yang lumayan kecil. Selanjutnya pada VE yang kita mendapatkan 630 mV, yang dimana pada praktek kita mendapatkan sekitar 681,67. Selanjutnya pada VC yang dimana kita mendapatkan nilai sebesar 5,555 volt, yang dimana pada teorinya kita mendapatkan 6,6 volt. Selanjutnya kita meninjau pada I pada RE dan I pada RC, yang dimana memiliki nilai yang sama, yaitu pada praktek itu 1,193 mA, yang dimana pada teorinya kita juga mendapatkan hal yang sama, yaitu 1,1 mV, yang memiliki kesalahan relatif yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nama saya Habibie Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja analisis AC dan bagaimana hasilnya melalui grafik yang telah kami lakukan. Analisis AC di sini kita akan menggunakan suplai AC pada mikrofon kondensor sinyal kecil yang kita gunakan. Di mana saat kita menggunakan arus AC, maka kapasitor akan open circuit, sehingga akan menyisakan R1, R2 dan RL dan RC. Di mana kita hitung awalnya untuk analisis AC-nya RE aksennya di mana 25 mV dibagi IE yang telah kita dapat pada analisa DC yaitu 1,1 mA, sehingga dapatlah 22,720. Sehingga kita dari rumus yang telah kita ketahui untuk mendapatkan nilai VC, kita cari penguatannya dulu dengan rumus AV, di mana RC per RE aksen, yang dimana RC merupakan hasil dari paralel dengan beban. RC paralel dengan RL mendapatkan hasil 540, yang dibagi dengan RE aksen 22,720 mendapatkan hasil penguatan 23,7676. Hasil penguatan tadi kita kalikan dengan V in dari sumber kita, yaitu 1,414 mV, maka didapatkanlah hasil 26,5868 mV untuk V output dari AC, dan sehingga dari seluruh rangkaian kita mendapatkan V total, yang dimana V output AC ditambah V output DC yaitu 6,6 tambah 26,5668 mV dibuat jadi volt yaitu 0,02659, mendapatkan hasil 6,62659 volt.
Setelah itu kita hitung KR-nya, di mana PC output dari AC kita hitung KR-nya. Yang di sini kami dapatkan nilainya itu 16 MV, 16 lebih NV, dan P total ini saya mendapatkan 5,5 lebih. Dihitung KR-nya akan mendapatkan error yang cukup kecil, ataupun pada P output AC-nya mendapatkan error yang cukup sedikit besar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.